Makanya salah satu lulusan yang menjadi idaman itu kan guru PAUD kan. Kenapa? Lah anak orang aja dirawat dengan baik, disayangi, apalagi anak Ya. sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ais, yang akan ngobrolin tentang program studi di Unusia. Seperti sebelumnya kita udah ngobrolin tentang sosiologi. Kali ini kita akan ngobrolin prodi yang berbeda. Prodi PG PAUD. Nah, ini prodi yang lumayan asik dan lumayan menggembirakan ya menurut saya. Ya, telah datang di samping saya bersama kita Bu Renti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Mas Ais. Mas Alhamdulillah. Ais apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Renti ini sebagai Kaprodi PG PAUD. Nah, bagaimana pengalamannya, Bu, jadi Kaprodi PG PAUD? Ibu di Unusia sejak kapan? Saya itu sejak tahun 2017. 2017 langsung jadi dosen. Iya. Jadi Oh, kebetulan ada lulus kuliah, mm-mm. terus langsung biasa ya mencari pekerjaan, Ibu, langsung ibu, ada lowongan ibu itu. lulusan apa, Bu? Waktu kuliah? Saya PAUD juga, PAUD. Oh, Satunya PAUD, S2-nya juga PAUD. oh S2 PAUD ada? Ada, Ada, Bu. Nah, ini fun fact ini fun fact. Ini saya juga baru tahu ternyata ada S2 PAUD. ada dong. Nah, artinya itu memang benar-benar ditekuni dan diperhatikan ya berarti PAUD itu. Iya. Kalau sampai ada S2 PAUD itu S3-nya juga ada loh, Mas. S3-nya juga S3 ada. ada PAUD. Emang seberapa penting, Bu? Seberapa penting ya? Sebenarnya ini lebih ke mau ke teori atau ke individu ya. Kalau bilang penting nggak penting, kadang saya Heeh, jelaskan heeh. nggak Ke penting individu ya, gitu ya, individu ke coba. individu kayak Iya. ngapain sih belajar tinggi-tinggi buat ngajar di TK, bener nggak? Iya, Bener nggak? iya. Ya kan? Ngapain sih nyanyi-nyanyi doang, terus Heeh. Sampai ada kudu S3. S3 nyanyi ngapain gitu. Heeh. Nah, pada kenyataannya nggak cuman terkait nyanyi-nyanyi doang sebenarnya, lebih luas lagi. Bahkan di luar negeri pun untuk bisa ngajar di PAUD, kamu itu dituntut untuk menjadi PhD atau S3 sebenarnya. Di mana Eh, itu? Kayak di Australia, di negara-negara maju seperti Finlandia, itu juga itu biasa kebanyakan itu sebenarnya memang eh banyak sekali lulusan yang minimal S2, S3 itu mereka mengembangkan, makanya mereka banyak ke PAUD sebenarnya. Tapi tetap aja sih banyak juga yang S1 di sana, tapi mereka nggak istilahnya nggak kayak kita di Indonesia ya. Di Indonesia pun ngapain sih tinggi-tinggi kuliah? Iya, 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 Saya iya. tamat SMA, saya bisa ngajar. Tapi Heeh. tentu yang lulusan satu S2 S3 itu Mm, tentu akan berbeda kan mm, mm, salary-nya dengan teman-teman yang SMA ngajar di PAUD mm. gitu. Kan eh ini, Bu, ini pengalaman saya pribadi. Mungkin mungkin beberapa teman-teman yang nonton juga mengalami hal yang sama. Saya itu nggak PAUD, Bu. Oh, Saya itu nggak PAUD. eh, Saya itu nggak PAUD, langsung TK. TK sama PAUD beda kan? Apa apa beda gimana sih? nah iya sih sebenarnya masih banyak yang bilang kayak PAUD TK eh, beda. Saya nggak mau daftarin anak saya ke PAUD, saya mau langsung TK. Heeh. Padahal sebenarnya PAUD itu adalah payung besar. Payung besar itu istilahnya kayak seluruh lingkup layanan pendidikan itu namanya PAUD. Jadi misalnya kalau kalau pengertiannya itu kan PAUD adalah Iya. layanan yang diberikan pada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun kok di Indonesia. Tapi Heeh. kalau menurut asosiasi yang ada di Amerika atau internasional itu 0 sampai 8 tahun. Jadi setiap layanan pendidikan yang didapat 0 sampai 8 tahun itu PAUD. Berarti TK juga bagian dari PAUD. Iya, mau itu TK, posyandu, terus apa namanya tempat penitipan anak, taman Heeh. taman Quran, itu semua PAUD. Berarti kuliah PAUD itu nggak cuman ngajarin di dalam kelas
pembelajaran PAUD atau TK dong? Jadi gini, kalau kuliah PAUD itu kan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Nah, di yang banyak tadi, yang ada gurunya di mana aja? Biasanya itu di pendidikan formal. Jadi PAUD itu ada 3, Mas. Informal, non formal, dan formal. Kalau yang formal itu TK dan RA. Heeh, heeh. Nah, terus yang non formal itu ada tempat penitipan anak, terus ada juga apa, kelompok bermain atau playgroup. Jadi yang di bawah usia 5-6 tahun itu maksudnya non formal. Tapi ada juga informal. Informal apa coba? Tebak. Apa? Pendidikan anak di keluarga. Oh iya Jadi iya. ketika kita ngajarin orang tua tentang bagaimana parenting, pengasuhan anak, itu masuk ke ranah PAUD juga sebenarnya. Sebenarnya luas kan? Oh, berarti saya PAUD. Dulu berarti saya PAUD, Iya. tapi jalur TK. Jalur informal. Ya. Dari orang tua ya. Dari Iya, orang tua. benar. Nah, bedanya PAUD sama yang lain apa, Bu? Yang playgroup atau Sebenarnya ya PAUD. Gimana ya ngomongnya? playgroup itu apa? Playgroup itu kelompok bermain. Playgroup itu kelompok bermain. Kalau di Indonesia kan playgroup itu Oh kan iya kelompok iya bermain. iya Jadi iya. usianya 3 sampai 2, 3, 4 tahun ya. 2-3 tahun biasanya. Jadi playgroup itu kan biasanya jadi mereka itu diklasifikasikan berdasarkan usia. Jadi kalau yang 0 jadi ada loh anak-anak yang udah disekolahkan istilahnya. Belum 1 tahun. 1 tahun. Itu ngajarinnya gimana? Ya, sebenarnya Gimana? Ngajarin apa itu? Jadi lebih kegiatan motorik. Misalnya anaknya, gimana sih ini anak biar bisa cepet jalan? Sebenarnya bukan dipaksain biar dia cepet jalan, enggak. Jadi anak itu Mas juga butuh gerak, butuh olahraga. Daycare gitu ya? Ya daycare kan penitipan anak sebenarnya. Kalau cuma penitipan anak, itu anak benar-benar dititipkan. Tapi tetap ada aktivitas. Aktivitas itu yang disesuaikan dengan usia. Jadi misalnya kalau anaknya 0 bulan, misalnya sekitar 9 bulan misalnya, 9 bulan atau itu harusnya ngapain kegiatannya? Baby gym. Biasanya sekarang itu lagi rame tuh baby gym. Jadi anak-anak itu nge-gym. Bayi-bayi nge-gym. Ya, mikirnya gimana ya bayi-bayi nge-gym? Ya mereka itu gimana Mas kalau biar jadi Deddy Kobuzer. Nge-gym dari bayi. Nge-gym. Sekarang lagi udah ngetren ya. Kalau kita ngelihat artis, coba anak-anak artis sekarang udah dimasukin ke baby gym. Coba. Itu sebenarnya layanan PAUD tanpa kita sadari. Luas. Jadi PAUD itu kalau mau sampai S3, kalau dibilang belajarnya gitu-gitu dong, enggak, karena kan kita belajar karakteristik anak tuh. Kalau saya misalnya belajar anak dengan rentang usia 5 sampai 6 tahun pun itu butuh waktu yang panjang. Aspek perkembangannya seperti apa, apalagi kita dari 0 sampai 6 tahun kan di Indonesia, 0 sampai 8 tahun, makanya kan studinya sebenarnya panjang. Makanya nggak bisa main-main sih, main-main dalam mengasuh anak, mendidik anak. Makanya ada kuliahnya supaya nggak malpraktek Mas. Ada malpraktek. Jadi kan malpraktek itu selalu ada di semua lini kehidupan. Biasanya kan malpraktek itu kedokteran toh. Enggak juga. Jadi PAUD itu juga banyak malpraktek. Contohnya, misalnya Mas pastikan anak, udah punya anak belum? Belum. Ini buat teman-teman semua ya, buat latihan. Jadi kalau di PAUD itu memilih pasangan itu Mas. Belum punya pasangan ya? Belum juga. Itu ditentukan dari 20 tahun sebelum kita punya anak. Jadi sekarang kan kita harus memperbaiki diri kita. Nah, jadi kalau Mas sudah punya pengetahuan bagaimana mengasuh anak dengan baik sekarang, itu nanti akan menjadikan kita orang tua yang kedepannya akan punya bekal mendidik anak dengan baik. Makanya sebelum nikah nggak apa-apa belajar tentang anak itu dari sekarang. Pengasuhan itu nggak apa-apa. Makanya kan kita
harus tahu jangan sampai anak kita kena korban malpraktik di pendidikan. Contohnya, misalnya kalau di Indonesia itu kita lebih banyak ini ekspektasi ekspektasi guru, ekspektasi orang tua. Harusnya anak itu kan unik. Jangan kan anak ya, kita juga unik ya. Iya, iya. Jadi misalnya saya belajar satu teori, misalnya Mas kan dulunya prodi apa? PAI sih. PAI, misalnya Iya. PAI ada satu sub yang Mas sangat kuasai. Heeh. Ada yang enggak kan? Iya. Tapi dosen tidak mengukur yang Mas bisa itu sebagai satu prestasi, karena dosen mengukur penilaiannya berdasarkan kacamata dia sendiri. Nah, sama halnya dengan PAUD. Nah, kebanyakan di Indonesia PAUD itu kan anak-anak yang lulus PAUD itu diharapkan bisa baca, ya kan? Udah bisa baca, bisa nulis. Nggak masalah sebenarnya. PAUD itu kalau anaknya udah bisa nulis, baca, sebenarnya nggak menjadi masalah kalau anak itu memang mampu. Permasalahan di Indonesia Kalau dipaksakan. maksa. Iya, iya, Ya, jadi anaknya itu memang seharusnya bukan main kan. Kita tahu bahwa dunia anak itu bermain, tapi kita maksain belajar tulis dan hitung. Nggak apa-apa ngajarin anak tulis dan hitung, tapi bagaimana cara yang terbaik. Nah, kebanyakan bukan lulusan PAUD ngajar PAUD. Misalnya dia SMA, nggak pernah PAUD. Akhirnya apa? Di pikirannya belajar itu kayak di SMA. Jadi anak PAUD ngajarnya kayak di sekolah. Langsung kan duduk kan berdiri. Anak-anak duduk. A, B, C, D. Itu nggak sesuai dengan tahapan perkembangan. Makanya kita butuh yang namanya belajar sebenarnya. Belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana kita mengajarkan pendidikan yang sesuai untuk perkembangan mereka. Itu kan pasti kompleks sekali ya Bu ya, kalau misalkan di dalam kelas itu banyak anak-anak. Soalnya saya juga ngerasain, ibu saya itu guru TK. Ibu saya itu guru TK. Ya, iya saya melihat itu memang karakternya beda sekali. Lemah lembutnya, sabarnya itu memang terlihat sekali dari keluar ruangan pengajaran itu berbeda sekali, nuansanya beda. Nah, dari sebanyak itu murid sebutannya. Kalau di PAUD itu lebih ramah untuk dipanggil anak saja, nggak pakai murid atau siswa itu enggak. Oh iya. Kan anak-anak banyak. Dan itu pasti riuh, rame, acak-acakan gitu kan. Namanya anak-anak gitu. Pernah ada cerita menarik apa, Bu? Oh, sebentar sebelum ke sana. Ada ketua kelas juga kalau misalnya ada ketua kelas juga kalau di dalam kelas gitu. Pernah nonton Selamat Pagi Cikgu? Iya, iya. Itu ketua kelas kan sebenarnya. Oh iya. Ya, tapi selama saya mengajar saya belum pernah menemukan ada struktur organisasi di kelas. Struktur organisasi di kelas. Nggak pernah ada ketua kelas. Nggak pernah. Tapi anak yang menonjol. Jadi kan watak itu kan sudah terbentuk dari kecil ya. Jadi ada yang menunjukkan dirinya sebagai sosok pemimpin, itu sudah ada. Kayak kamu berisik, terus tiba-tiba dia berisik. Banyak ada yang kayak gitu. Cuman secara implementasinya nggak ada seperti itu. Ada pengalaman lucu nggak, Bu? Pengalaman lucu sebenarnya kalau kita berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, itu setiap hari pasti lucu. Kalau dibilang lucu ya, pasti ada aja hal-hal yang tingkahnya yang buat ketawa dan juga menjengkelkan. Ya kan, namanya anak-anak kan, yang bikin kita emosi juga pasti ada. Tapi kalau dibilang berkesan mungkin Mas lebih cocoknya ya. Berkesan. Kalau berkesannya itu sebenarnya sama dengan guru-guru model jenjang apapun, ketika kita melihat anak didik kita itu bisa melakukan sesuatu dari yang sebelumnya dia tidak mampu kuasai. Contohnya misalnya kayak dulu waktu masuk sekolah awal misalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapainnya apa, misalnya
sepatu nggak bisa dipasang sendiri, harus sama orang tuanya, terus megang megang alat tulis masih nggak bisa. Bahkan misalnya ada anak yang memang melampaui teman-temannya udah bisa nulis, baca, itu suatu prestasi untuk guru. Iya kan? Sebenarnya Itu pencapaian. pencapaian, Iya. tapi yang membedakan ya dengan guru-guru lain yang saya rasa ya selalu happy. Happy nggak sih tiap hari kita itu nyanyi? Enggak sih? Iya, iya. Siapa sih yang nggak suka bernyanyi? Ada lah yang nggak suka, cuman maksudnya mengekspresikan sesuatu. Kalau nyanyi itu kalau kita nggak senang tidak akan tersampaikan dengan baik. Makanya kan guru PAUD itu harus senang kan? Iya. Bayangkan Emang kalau, senang, penyayang gitu. nah iya kalau saya nyanyi, Cocok nggak kalau jadiin istri, Bu? makanya salah satu lulusan yang menjadi idaman itu kan guru PAUD kan. Kenapa? Lah anak orang aja dirawat dengan baik, disayangi, apalagi anak sendiri. Iya nggak sih? Ini titipan, ini Iya. titipan loh. Saya sampaikan, guys. Saya sampaikan. Ya makanya kan kalau memang nggak pede ya kadang kamu ke mertua ya, kamu apa kerjaannya? Guru PAUD. Emang prospek lulusan PAUD gimana, Bu? Ya Prospek seperti kerja saya gitu bilang misalkan. sebenarnya kan luas tadi ya, luas. Bukan, tapi memang kan spesifik pendidikan guru. Jadi kita membekali bagaimana menjadi guru untuk si anak usia dini. Berarti memang prospek awal kita melahirkan guru-guru. Tapi nggak guru aja, bisa jadi penyelenggara. Misalnya kita bisa buka PAUD sendiri nih, karena kita udah tahu harus apa aja yang dibutuhkan. Sekarang kan udah banyak banget ya apa kebutuhan terkait pendidikan anak usia dini. Kayak kerja sekarang anak dititipin di mana, ya kan? Itu kan itu bisa apa jadi prospek kita bisa buka kita bisa menjadi penyelenggara, terus kita bisa jadi apa namanya peneliti di bidang pendidikan anak usia dini. Sebenarnya sekarang itu yang paling menurut saya yang paling besar pasarnya. Kenapa nggak jadi apa namanya influencer di bidang pendidikan anak usia dini? Maksudnya kayak sekarang itu kan orang tua itu ingin menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya. Dengan cara apa? Mencari konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, kita harus belajar lagi dong. Tapi kalau kita udah tahu, kenapa nggak dikembangin? Itu sekarang udah tahu ya, sekarang jadi apa YouTuber berapa penghasilannya. Kalau bayangkan kalau seluruh orang tua di Indonesia dengan konten kita yang bagus, Itu belum ada ya, Bu ya? belum ada setahu saya ya. Mungkin ada tapi itu lebih ke daily life, Mas. Banyak kan daily life kayak misalnya yang ibu-ibu siapa ya, saya lupa. Jadi dia kayak artis-artis kan, dia daily life pengasuhan dia seperti apa. Tapi kalau memang yang konsen dia adalah seorang pegiat pendidikan anak usia dini terus buka konten, jarang sih. Adanya kayak dokter ya. Dokter itu juga sebenarnya bersinggungan, psikolog juga. Cuman kan mereka tidak memberikan pendidikan. Cuman kayak teori aja kan, teorinya. Oh, harusnya gini. Tapi kalau kita langsung ibu-ibu misalnya, kegiatan apa yang harus kita lakukan hari ini untuk anak kita gitu misalnya. Bosan gitu. Daripada dibawa playgroup terus berapa duit gitu kan. Ayo kita bikin kegiatan yang menyenangkan. Kayak gitu kan sebenarnya dicari sebenarnya sama orang tua. Kayak saya, aduh anak saya berkembang gak sih, kadang kan mikir. Anak saya ngapain ya hari ini? Itu contoh sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalkan diamanahkan, misalkan anak diamanahkan ke PAUD atau playgroup, itu kan pasti ada laporan kan. Iya. Jadi setiap hari tugas pendidik, tugas guru itu melaporkan setiap perkembangan capaian yang terjadi. Jadi anak kita jatuh itu wajib dilaporkan. Jadi nggak boleh namanya misalnya anak kita ribut dengan anak lain, anak kita hari ini mukul anak orang, kita harus laporkan. Jadi jangan bermain aman, maksudnya takut nih nanti orang tua nggak percaya, diam aja. Anaknya jatuh, diam aja enggak, karena itu kan bisa fatal ya. Ada beberapa kasus kan anak jatuh terus jadi ada rasa trauma, terus rasa takutnya besar gitu. takutnya yang ini loh Mas, kayak
jatuh itu mengakibatkan apa kondisi sarafnya mungkin bergeser. Heeh. Sekarang nggak kelihatan, tapi mungkin beberapa tahun ke depan baru tahu oh ini ternyata efek jatuh kayak Dulu gitu. gitu. Dulu Mm. gitu. Kayak misalnya kayak kita apa sih yang kayak banyak kan ya faktor kelumpuhan yang sebenarnya kita nggak sadar kayak pegal-pegal gitu tahu ternyata oh dulu pernah jatuh tapi kita nggak apa terlambat penanganannya. Iya. Nah itu yang dikhawatirkan karena nggak apa karena mereka tidak tahu bahwa apa itu bisa berakibat fatal, makanya menitipkan anak itu ke yang memang profesional sama kayak Mas kalau ke dokter harus ke dokter kan. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, 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 Mau iya. nggak sih kayak Heeh. dia belum lulus jadi dokter terus kita mau dioperasi kan Iya, nggak nggak mau. mau. Konsultasi Sama, aja nggak iya mau. sama dengan anak. Anak itu kan kalau saya bilang sama pengasuh anak saya itu, saya di rumah saya ini nggak ada yang berharga, cuma anak saya yang berharga. Asik. Asik. Iya kan? Asik. Iya kan? Asik. Kalau kalau di cuman apa iyalah misalnya kayak kalau sesuatu yang berharga menurut kita, terus kita menitipkan dengan sembarang orang, apalagi gurunya yang nggak punya background PAUD, makanya saya bilang tadi ada malpraktik, anak dipaksakan, karena kita juga mungkin awam terkait pendidikan PAUD, akhirnya ya kita mungkin ngikutin, oh harusnya kayak gini, terus banyak banyak sekali judgement misalnya harusnya sekolahnya anaknya udah bisa baca, jadi kan atau teman-temannya udah pinter baca semua, harusnya memang dia seharusnya tidak pada level itu tapi dipaksakan. Akhirnya apa? Akhirnya dari awal anak mengenal bangku pendidikan ya, mengenyam, itu dia sudah tertekan. Itulah yang menjadi urgensi pentingnya PAUD. Maksudnya mereka itu cuma menyiapkan Mas, kita itu hanya menjadi landasan bahwa Iya. pendidikan itu menyenangkan. Bayangkan ketika anak baru PAUD sudah dibuat stres Nah, dengan tuntutan. disuruh ini itu, Iya, disuruh ini itu. sama aja kayak kita awal-awal dalam kehidupan percintaan, asik. Selalu indah kan? Makanya kita ingin melanjutkan terus. Kalau anak-anak dari awal dia udah nggak merasakan tidak enak sekolah, gimana dia akan apa namanya mau bersungguh-sungguh mengenyam apa pendidikan gitu. Ada nggak guru PAUD laki-laki? Banyak di PAUD ada loh, di kita ini ada 2 orang Oh iya. ya, ada 2 orang sebenarnya Mas. PAUD itu ya kan, Pasti seneng banget itu dua laki-laki di dalam kelas. Wah. itu kayak lulusan yang apa kan banyak juga yang cowok semua isinya ya teknik ya, teknik cowok semua, tapi ada Teknik. cewek ya enak gak enak ya mungkin ya, mungkin enak di kelasnya tapi mungkin dia dibully di kelas, padahal sebenarnya dalam pendidikan usia dini itu kita butuh figur. Pendidikan itu kan nggak ibu saja, tapi juga ayah, ya kan? Jadi kedua figur itu kita butuhkan supaya apa? Supaya apa namanya anak Seimbang. belajar, iya belajar terkait konsep apa namanya feminim, laki-laki seperti apa. Jadi ayah itu punya tanggung jawab mendidik perilaku seperti apa, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu sosok yang harus didapatkan sebenarnya. Makanya kan walaupun seseorang itu mohon maaf misalnya single parent, seharusnya tetap harus mendapatkan sosok seorang ayah dari mana? Dari kakeknya. Begitu juga di sekolah. Contoh sederhananya aja deh. Kalau kita lagi jalan-jalan, anak-anak dibawa karya wisata, terus pengen pipis. Laki-laki, anaknya cowok nih, gurunya perempuan. Harusnya kan memang kan diajarkan bagaimana konsep dia kalau ke toilet laki-laki dong. Karena gurunya perempuan, pasti dibawa ke toilet perempuan dong. Iya. Dari kecil itu kan kita Iya. mengenal konsep apa namanya laki-laki dan perempuan, iya kan? Fungsi ya misalnya. Oh, kalau laki-laki seperti apa? Penokohan aja contohnya, Mas. Kalau misalnya saya laki-laki, saya akan mau dia lebih dominan melihat bapaknya ini gini loh. Jangan terus dia ngelihat saya pakai jilbab gitu kan. Oh, berarti kalau saya keluar pakai jilbab gitu.
Jadi kan contoh ya, Iya, contoh. ya ada, dia juga harus paham Iya, hal yang berbeda iya. seperti itu dia. Dari perbedaan itu yang harus dari awal kita kenalkan. Wah, ini luar biasa panjang sekali kita ngobrolin PAUD ini. Luar biasa panjang sekali. Nah, sebelum kita terlalu jauh, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kampus Unusia sekarang sudah membuka marketplace di Shopee, namanya Unu Indonesia. Itu banyak banyak eh, yang disediakan di sana, ada tumbler, ada goodie bag, ada cangkir dan yang lain sebagainya. Yang pada harapannya nanti ke depan kebutuhan mahasiswa itu akan difasilitasi lewat Shopee itu juga. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang datang ke kampus untuk ngambil jas gitu atau ngambil apa itu sudah nggak perlu lagi. Tinggal klik bayar, nanti ada kurir yang nyampein ke rumah. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Mas. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan memberikan semangat yang baru untuk penonton di manapun Anda berada, supaya menjadi seorang apa ya, pengasuh, seorang Apa ya? apa, Sebagai orang tua yang melek pendidikan anak usia dini. iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga lain waktu kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Oke. Ini sangat luar biasa seru, sangat luar biasa luas obrolan kita kali ini. Semoga teman-teman sekalian juga masih setia untuk nontonin kita di Unusia TV, karena bakal ada beberapa tamu yang lebih top lagi seperti Bu Renti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.